Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita merespon ya, TV One News PKS gabung Kim, poros baru rangkul Anies. Maksudnya apa ya? Kita lihat. Pemirsa, gonjang-ganjing dunia politik menjelang terbentuknya pemerintahan baru ikut mengguncang suksesi Gubernur Jakarta. Berbagai pertemuan politik digelar termasuk antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sementara PKS pun membuka opsi kedua untuk berkomunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Ya, pemirsa, ini dilakukan setelah opsi pasangan Anies Thohibul gagal di tengah jalan. Informasinya demikian. Bila PKS jadi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, akankah terbentuk poros baru antara PDIP dan PKB untuk mendukung Anies Baswedan? Untuk membahasnya, pemirsa telah bergabung bersama poros baru PDIP dan PKB. Wah, kepikiran juga ya. Bisa juga itu. Kami ada Wasekjen PKB, yaitu ada Bang Saiful Huda, kemudian politikus PKS, yaitu ada Bang Nasir Jamil, dan juga pakar politik, yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Saat ini baru dua yang bergabung dari PKS, Bang Nasir Jamil dan juga Prof. Burhan. Nah, saya ingin ke Bang Nasir Jamil terlebih dahulu. Apakah betul ini tampaknya sudah dipastikan PKS meninggalkan Anies Baswedan? Karena tadi kita juga lihat ada liputannya, kata PKS ini didemo sama orang yang meminta supaya PKS mendukung Anies Baswedan. Apakah kira-kira PKS nanti akan berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju, mendukung Ridwan Kamil dan mengusung Suswono? Dan ya, mencampakkan Anies. Dan Tisa, saya sudah tebak ini pasti pertanyaan pertama diarahkan ke saya. Jadi begini, pada prinsipnya PKS itu selalu membangun komunikasi dengan semua pihak. Karena memang itu sebuah keniscayaan yang memang tidak mungkin tidak harus dilakukan. Sudah nggak usah muter-muter, langsung aja to the point. Sebenarnya pada masa pertama pemerintahan Jokowi, ya, PKS juga berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Pemerintahan kedua juga PKS berkomunikasi, tapi PKS tetap di luar pemerintahan. Yang kedua, PKS selalu harus ikut dalam kontestasi pilkada, baik sebagai pengusung maupun sebagai pendukung, melihat kekuatan perolehan kursi yang ada di daerah masing-masing. Oleh karena itu, sebagai partai politik, maka PKS tidak mau kemudian tidak ikut dalam kontestasi pilkada. Nggak ada yang baru ya omongannya. Momentum untuk memperbaiki masyarakat dan juga memperbaiki negara secara keseluruhan. Yang ketiga, kalau kita ikuti, amati ya apa yang disampaikan oleh Presiden PKS dan juga Khalid selaku juru bicara PKS, bahwa opsi 1 dan opsi 2 itu bukan berarti saling meninggalkan, tidak. Jadi opsi 1 tetap, ya, belum diputuskan juga, belum ada keterangan resmi Anies Sohibul Iman. Opsi 1 itu gugur dan kemudian tidak ada lagi, tidak. Jadi opsi pertama, ya, ada batasnya sampai 4 Agustus. Kemudian ada opsi kedua, membangun komunikasi dengan partai-partai politik, termasuk dengan Pak Prabowo. Nah, komunikasi dengan Pak Prabowo itu sendiri bukan hal yang baru, ya. Kontestasi pilpres itu yang kedua, ya, dengan Hatta Rajasa, dengan Sandiaga, itu PKS bersama Pak Prabowo. Jadi bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang baru dengan Pak Prabowo. Jadi saya ingin katakan bahwa opsi pertama dengan opsi kedua itu bukan saling membelakangi, ya, tapi itu kelanjutan dari opsi pertama yang sudah dikasih waktu belum bisa direalisasikan. Nah, kemudian yang keempat, kami memahami, ya, dan menghormati kalau kemudian ada unjuk rasa, ya, di depan DPP yang meminta agar PKS bisa mengusung Anies Baswedan. Tapi memang perolehan kursi PKS di DPRD DKI itu belum cukup untuk mengusung sendiri. Dan saya sendiri juga dikirim dalam WhatsApp, ya, terkait bagaimana sikap beberapa orang dan mereka menyayangkan kalau, ya, kemudian PKS meninggalkan Anies dan lain sebagainya. Tapi memang, ya, politik kita harus realistis, ya. Melihat situasi dan kita berusaha untuk membangun. Mulai politik harus realistis. Yang dimaksud Nasir Jamil itu politik harus berorientasi pada opportunity, gitu kira-kira ya. Dan boleh juga kita harus sekali-sekali menjadi oportunis. Maksudnya gitu nggak? Bangun bersama-sama orang yang melihat masa depan. Bukan berarti kita mengabaikan masa lalu, tidak. Jadi harapan kami memang
semuanya bisa dilaksanakan dengan baik, meskipun itu tidak mudah untuk bisa direalisasikan. Jadi kalau ada pepatah mengatakan sekali mendayung dua pulau terlampaui, itu memang sesuatu yang tidak mudah untuk didapat, tapi tidak mustahil untuk bisa direalisasikan. Baik, Prof. Burhan, Anda melihat dua opsi yang hari ini dijalankan PKS ini lebih seperti apa? Opsi satu misalnya sampai tanggal 4 Agustus berarti selesai nih dengan Anies Baswedan dan Sohibul Iman, maka opsi kedua dilanjutkan. Apa mungkin dua opsi ini berjalan beriringan? Padahal kalau kita lihat kan politik itu harus memilih tuh, apakah bergabung misalnya dengan Koalisi Indonesia Maju atau dia membela atau mendukung Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Sepertinya opsi pertama sudah kadaluarsa. Ini istilah yang dipakai oleh juru bicara PKS sendiri, yaitu Pak Muhammad Khalid. Jadi ketika opsi pertama tidak terjadi, di mana Anies dianggap kurang berhasil membawa tambahan mitra koalisi baru untuk menghadapi kekurangan kursi PKS dalam rangka menominasikan calon di Jakarta, PKS melakukan opsi kedua. Tapi itu tafsiran yang mainstream ya. Yang muncul di atas permukaan ya, karena Anies sendiri merasa dia tidak diberi target untuk mencari mitra koalisi baru seperti pengakuan dia baru-baru ini. Jadi bisa saja itu bagian dari alibi PKS untuk mencari exit strategi karena memang dari hitung-hitungan dia atas. Iya, itu memang satu cara PKS untuk exit strategi, maksudnya keluar dengan aman ya, satu strategi keluar yang aman dengan cara ngasih deadline ke Anies tanggal 4 Agustus itu sebenarnya ingin mencampakkan Anies ya. Padahal menurut Anies sendiri nggak ada tuh batasan 4 Agustus sebagai deadline. Kalau nggak dapat 4 tambahan kursi maka dia ditinggal, nggak ada ucapan gitu. Tapi Anies tetap percaya setiap daerah atau DPW wilayah atau DPD itu semuanya aspirasinya masih menyebutkan nama. Ya, namanya itu salah satunya adalah Anies Baswedan ya. Pencet rek. Oke. Kertas ya, pertama PKS sendiri juga bisa mendapatkan wakil gubernur ya, tanpa harus melalui Anies. Karena kan yang mengerucut di kemudian adalah Ridwan Kamil maju dengan syarat wakilnya dari PKS. Nah, belum lagi mendapatkan posisi sebagai calon wakil gubernur, PKS juga mendapatkan bonus menteri. Ini bukan bonus ya, tetapi berkah lebih besar dengan insentif bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kita tahu punya hubungan dan sejarah yang panjang dengan PKS. Jadi menurut saya memang ini pilihan yang tidak mudah ya buat PKS di saat yang sama ketika Anies. Bukannya tidak mudah, pilihan yang sangat menarik ya dibanding memilih Anies yang nggak dapat kursi tambahan sampai 4 itu, sehingga minimal 22 kan, PKS kan 18 ya, perlu 4 lagi yang nggak didapatkan oleh Anies dalam perspektif PKS ya, sehingga layak untuk ditinggalkan ya. Satu cara untuk dia meninggalkan Anies dan bergabung dengan Kim itu tentu lebih menguntungkan ya, bukan hanya mendapatkan calon wakil gubernur dengan gubernurnya Ridwan Kamil, tetapi juga banyak hal bisa bergabung dalam pemerintahan dan tidak menjadi oposisi sebagaimana 10 tahun terakhir posisi terhadap pemerintahan Jokowi 2 periode ya. Dan itu berarti satu keuntungan yang luar biasa, apalagi hubungan emosional dua kali dalam Pilpres itu PKS selalu mendukung Prabowo, tapi kali ini Prabowo yang terpilih menjadi presiden terpilih dan PKS tetap rupanya ingin menjalin hubungan emosional dengan tingkat keuntungan yang berlipat ganda sekarang, dan itu lebih menarik ya. Bukan pilihan yang sulit, itu pilihan yang menarik untuk meninggalkan Anies dan bergabung dengan Prabowo Gibran. Juga tidak merupakan kader PKS kan, tetapi saat yang sama 10 tahun menjadi barisan oposisi buat PKS, secara elektoral juga tidak berdampak banyak buat PKS, secara finansial apalagi. Jadi memang insentif menjadi oposisi tidak besar, dan pilihan untuk ins ataukah out dalam kekuasaan itu akhirnya membuat PKS berpikir realistis, termasuk dalam konteks Jakarta, karena saya melihat ya, keputusan
PKS kemarin dalam rangka masuk atau tidak ke dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran ke depan, itu ternyata ditafsirkan dalam satu tarikan nafas dengan kerjasama politik dengan Kim di pilkada-pilkada, dan itu sudah terkonfirmasi di beberapa pilkada kunci seperti di Banten, kemudian di Sumatera Utara, termasuk di Sumatera Barat. Jadi ini Sumatera Utara PKS mendukung Bobi ya. Berarti jelas itu sudah terkonfirmasi kerjasama dengan Kim itu tidak hanya di Jakarta tapi di beberapa lokasi-lokasi strategis yang nanti bisa menjadikan Prabowo mulus di 2029 untuk periode kedua menjadi presiden lagi, karena posisi-posisi kunci terutama di mana, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Jawa itu dikuasai oleh Koalisi Indonesia Maju, dan di situ PKS ada di situ ikut bersama Prabowo. Jadi keuntungannya akan berlipat ganda ya dibanding dia bergabung dengan Anies. Tapi kita nggak tahu ya, sejarah politik Indonesia modern kan suka bikin kejutan-kejutan di last minute nanti. Jangan-jangan Anies Baswedan itu menjadi challenger atau semacam membuka perspektif baru yang mengejutkan orang-orang PKS sendiri. Who knows, siapa tahu. Kita tidak tahu ya. Lagi-lagi menunjukkan betapa tarikan politik ya yang pragmatis, realistis itu menjadi dan oportunis tak terhindarkan buat partai-partai termasuk PKS sekalipun. Oke. Kalau dikatakan opsi 1 sudah kadaluarsa, orang sejak awal tarikan oportunistik atau yang realistis itu juga membuat PKS terjerumus ya, ketika presidennya itu kemarin baru saja keluar ya, bulan Mei 2024 setelah diganjar oleh Mahkamah Agung dengan vonis ditambah 2 tahun menjadi 18 tahun penjara, dan masuk 2013 dan akan keluar 2031. Ini satu pelajaran yang pahit ya dari PKS, di mana partai presidennya yaitu Lutfi Hasan Ishak itu sampai sekarang mendekam di penjara karena kasus rekayasa atau kuota impor daging sapi ya, dan pencucian uang. Dan ternyata dari awal PKS itu juga tidak idealisme amat ya, bukanlah klaim-klaim sebagai partai dakwah juga terlalu naif, karena presidennya sendiri mencontohkan bagaimana dia hampir berhasil mencuri uang negara tapi ketahuan dan diganjar oleh Pengadilan Negeri Tipikor 16 tahun penjara dan denda 1 miliar, serta dia kemudian melakukan PK ditolak, sampai kemudian Mahkamah Agung juga ditolak ya, PK di Mahkamah Agung, dan kemudian justru di Mahkamah Agung Lutfi Hasan Ishak ditambah lagi 2 tahun penjara. Ini track record yang paling buruk dari PKS. Dan kalau sekarang PKS mau bergabung ke Prabowo, itu pendekatan yang sangat oportunistik ya realistis ya, betul. Tapi juga bagaimana peluang-peluang yang besar ini kapan lagi diambil kalau tidak sekarang. Lebih baik mencampakkan Anies Baswedan daripada mencampakkan Prabowo Gibran untuk nafsu syahwat kekuasaan dan nafsu syahwat cinta dunia. Arti mungkin PKS sudah pasti ke opsi 2. Tapi kemudian ketika PKS menuju ke opsi 2, apakah mungkin akan terbentuk sebuah poros baru? Misalkan saja masih ada PDIP dan juga PKB. Mungkinkah PDIP dan PKB bergabung untuk mengusung Anies Baswedan dan mungkin juga bersama dengan Rano Karno? Nanti kita akan jawab usai jeda berikut pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Iklan. Udah nggak usah pakai iklan. Nah, Anda kembali di Kabar Petang. Sebelum kita tadi menjawab atau bertanya ya soal adanya poros koalisi baru, saya ingin ke Bang Nasir terlebih dahulu. Bang Nasir, kalau misalnya kita melihat bahwa syarat yang diberikan PKS untuk opsi kedua adalah menjadi Bacawagup, karena secara perolehan suara PKS ini tetap yang tertinggi di Jakarta. Muncul nama S, bahkan orang menyebut adalah nama Suswono. Nah, ini seperti apa Bang Anda menanggapinya? Bagaimana jika Kim tidak mau bahwa Bacawagupnya dari PKS? Iya, tentu saja itu kan harus dikomunikasikan. Siapapun kader
PKS yang diajukan sebagai bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta itu tetap saja harus dikomunikasikan, diperjuangkan bagaimana meyakinkan kekuatan politik yang lain terhadap kandidat yang diusung. Jadi saya sih tidak melihat nama S, B, C dan lain sebagainya. Ya, tapi yang paling saya pahami itu bahwa ketika nama itu dimunculkan, maka upaya-upaya untuk meyakinkan koalisi itu menjadi penting bahwa calon itu memang layak dan patut untuk diusung menjadi bakal calon wakil gubernur di Jakarta. Ya, Bang, tapi nama Suswono ini benar nggak? Sudah dapat restukan dari PKS? Apakah betul PKS akan mengusung nama tersebut diajukan kepada Kim? Siapa itu Suswono? Sebenarnya kan nama-nama itu ya waktu itu ada Sohibul Iman, sekarang muncul Suswono. Saya sendiri memang belum mendengar nama itu. Ya, bisa saja seperti itu dan juga bisa saja tidak. Ya mungkin karena Pak Suswono pernah menjadi menteri ya pada waktu itu. Ya, mungkin pengalaman ini juga menjadi satu catatan bagi PKS ya untuk misalnya memunculkan nama Suswono. Jadi sekali lagi saya pribadi memang belum mendapatkan informasi tentang nama Suswono itu sendiri. Oke, baik. Sekarang kita ingin menuju ke Prof. Burhan. Menjawab pertanyaan yang menggantung tadi sebelum commercial break. Mungkinkah kira-kira PDIP dan PKB ini bergabung bersama mengusung Anies Baswedan dan kader dari PDIP untuk mungkin jadi calon wakil gubernurnya? Ya, dalam politik semuanya serba mungkin bisa. Tetapi yang perlu kita ukur adalah seberapa besar kemungkinan itu terjadi. Nah, kalau kita melihat indikasi beberapa hari terakhir, kemungkinan PKB bersama PD Perjuangan itu mengecil seiring dengan pertemuan Pak Prabowo dengan Caimin ya beberapa waktu lalu. Dan pertemuan tersebut kalau misalnya ditindaklanjuti konkret terkait dengan dua hal sekaligus, yaitu masuknya PKB dalam desain koalisi Prabowo Gibran plus ya diikuti dengan koalisi di tingkat pilkada di beberapa wilayah tertentu, itu bisa jadi membuat lebih menarik akan ditinggal sendirian karena nggak cukup kursinya untuk mencalonkan calon gubernur di Jakarta. 15 kursinya. Dan itu bertemu dengan kepentingan PKB yang kita tahu dalam waktu dekat akan menggelar muktamar dan pada saat yang bersamaan ada hubungan panas dingin PBNU dengan jajaran elit PBNU yang disinyalir berkaitan dengan tarik-menarik posisi calon ketua umum di PKB dalam muktamar bulan ini. Jadi sepertinya Muhaimin Iskandar juga terindikasi mencari semacam penyelamatan untuk mempertahankan posisinya sebagai ketua umum PKB dengan cara mendukung agenda politik baik di tingkat nasional maupun lokal. Dan kalau itu terjadi, PD Perjuangan gigit jari ini. Saya bicara konteks politik yang real ya, yang menurut saya menjelaskan mengapa koalisi itu sangat mungkin terjadi, apalagi dalam konteks di mana PKB tidak seperti PKS. PKB itu selalu ikut rombongan pemenang, meskipun misalnya capresnya tidak ikut berlaga, misalnya dalam kasus 2004 waktu itu Gus Dur tidak maju dalam pilpres, tetapi PKB pun ikut masuk dalam rombongan kekuasaan Pak SBY yang menang. Jadi dugaan saya PKB ikut serta dalam konteks agenda nasional yang masih menjadi pertanyaan apakah ya koalisi di tingkat nasional itu diikuti dengan nggak ada pengalaman oposisi PKB. Dia memang selalu dalam sejarah politik Indonesia modern orang-orang NU cenderung adaptif ya, bisa bekerja sama atau memang selalu melekat pada kekuasaan, termasuk dulu partai NU itu adalah adaptif terhadap gagasan Nasakom dan masuk menjadi bagian dari nasionalisme agama dan komunis, padahal ideologi sangat bertentangan antara Islam dan komunis. Tapi PKB, bukan PKB, NU tradisinya dalam politik adalah selalu, kalau bahasa Burhanuddin Muhtadi, selalu ikut rombongan yang menang. Komitmen PKB untuk menyukseskan calon pilkada Kim plus, terutama di beberapa wilayah kunci seperti Jakarta.
tetapi kemungkinan ke arah sana makin besar. Baik, Prof. Burhan, kalau misalnya tadi kita lihat bahwa PKS, PKB Anda katakan semuanya bergabung ke menjadi Kim Plus. Lalu bagaimana, apakah Ridwan Kamil akan melawan kota kosong ketika PDIP tidak cukup suaranya untuk mencalonkan baik itu Ahok ataupun misalnya Anies Baswedan? Anda melihatnya seperti apa? Sepertinya kalau melawan kota kosong itu punya potensi yang tidak terduga ya. Seperti kasus Makassar. Jadi kita semua partai mendukung Munafri, ya. Kemudian ada semacam perlawanan simbolik yang ditunjukkan oleh warga Makassar dengan mencoblos kota kosong. Dan itu satu yang mungkin dihindari oleh Kim Plus. Dan caranya, kebetulan ada calon perseorangan yang maju melalui Pilkada Jakarta. Namanya saya lupa persis, Palengkuan atau siapa begitu ya. Mantan Dharma Pangrekun. Dharma Pangrekun. Siapa namanya? Dharma Pangrekun. Dharma Pangrekun. Kebetulan beliau adalah mantan petinggi Polri kan, yang kita tidak tahu sejauh mana proses administrasinya di jalur perseorangan karena sudah selesai kan, tinggal dinilai oleh KPU Jakarta. Tetapi poin saya, kalau misalnya Pak Dharma ini diloloskan sebagai calon perseorangan, mungkin skenarionya bukan skenario Makassar, tapi skenario Surakarta. Di Surakarta waktu itu Mas Gibran melawan calon independen. Yang kita tahu calon independen tersebut sama sekali tidak kuat secara politik elektoral, dan karenanya Mas Gibran menang telak. Jadi sepertinya cara itu yang mungkin terjadi. Meskipun lagi-lagi kita jangan melihat fenomena politik secara linear ya. Per hari ini memang kemungkinan itu besar terjadi. Tapi bisa saja kan politik di Jakarta seperti hal yang terjadi di masa sebelumnya itu menciptakan kejutan di injury time. Ya, seperti halnya golnya Bernardo Silva tadi malam ya. Sehingga memaksa MU harus bertepuk lutut ketika berhasil digolkan ya di menit terakhir sebelum selesai. Baik, sekarang kita ingin menuju ke PKS, ke Bang Nasir Jamil. Bang Nasir Jamil, tapi kalau dari PKS ini prefernya gimana? Mengusung Anies tetap jadi gubernur, kemudian mencarikan calon wakil gubernurnya, mungkin dari PKS juga, atau mungkin ya sudahlah, kita konsentrasi di Kim aja, kita tinggalkan Anies dari PKS-nya. Muter-muter nih nanti jawabnya. Pertemuan Majelis Syuro itu sebagaimana kita pahami dan kita ketahui bahwa itu adalah pengambil keputusan tertinggi di PKS dan sudah ada amanah agar menjalin komunikasi. Nah, komunikasi ini diharapkan bisa produktif ya dan memberikan dampak yang positif. Nah, karena itu semua peluang itu bisa terjadi. Begitupun saya tidak bisa juga berandai-andai atau tidak mau juga berandai-andai bahwa nanti ada kota kosong di Jakarta. Tapi memang pertimbangannya itu adalah kemaslahatan, kemaslahatan untuk bangsa, ya, kemaslahatan untuk masyarakat, meskipun nanti pahit ya, yang dilihat oleh masyarakat. Artinya menjadi pilihan pahit, tapi itu harus dilakukan ya, agar kemudian apa yang diputus. Pilihan pahit tapi harus dilakukan, maksudnya mencampakkan Anies Baswedan dan bergabung kepada Kim, maksudnya gitu. Jadi ngomong itu yang ojo muter-muter dulu. Mas Nasir. Oleh musyawarah Majelis Syuro itu ya bisa dijalankan dengan baik. Jadi komunikasi itu menjadi kunci ya untuk menghasilkan yang produktif dan kemudian positif, dan itu membawa kemaslahatan kepada bangsa dan negara. Jadi kita juga Jadi ini bahasa-bahasa yang sangat sangat multitafsir ya, dan nggak bisa dia menjawab pertanyaan dari wartawan TV One tadi, apakah berarti mencampakkan Anies dan bergabung pada Prabowo Gibran, tapi dijawab bahwa Majelis Syuro mengamanahkan PKS harus selalu komunikasi, membuka komunikasi kepada semua, dan supaya terjadi dengan komunikasi itu diharapkan produktif dan membawa kemaslahatan untuk bangsa. Ya itu nggak ada poinnya di situ sebenarnya. Orang no poinnya, orang ditanya soal Anies kok
usaha untuk tidak kemudian menyamakan kontestasi pilpres dengan kontestasi cakada ya di daerah-daerah. Ya, jadi memang bisa saja ada kesamaan-kesamaan, apakah di Banten misalnya, di Sumatera Utara misalnya, di Sumatera Barat misalnya, di Jakarta dan lain sebagainya. Jadi ya tadi itu bahwa melihat ada kesamaan-kesamaan, ada peluang-peluang ya sehingga kemudian bisa bersama. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa kita berusaha untuk membangun kesamaan melihat masa depan. Apapun resikonya pasti itu harus diterima dan kemudian diantisipasi sehingga kemudian kekuatan politik itu ini masih bisa mengembangkan ya layak. Ya, itulah ya bahasa seorang Nasir Jamil ya yang meliuk-liuk. Pokoknya akhirnya dia akan merangkul Prabowo dan memukul Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.